Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga dengan materi format dokumen pengolah kata. Nah, di format dokumen pengolah kata ini kita akan mempelajari tentang mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif, dan menyusun format dokumen pengolah kata. Untuk materi mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif, kita akan membahas tentang ciri-ciri paragraf, fungsi paragraf, dan jenis paragraf. Lalu, untuk materi yang menyusun format dokumen pengolah kata, kita akan membahas tentang antarmuka Microsoft Word 2013, perintah standar pada teks, membuka dan menyimpan dokumen, perintah untuk baris dan spasi, perintah indentasi dan tabulasi, dan perintah menambahkan break. Nah, kita masuk ke ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf tuh ada 3 yang saya akan jelasin. Yang pertama, kalimat pada baris pertama terletaknya agak dalam, di mana jarak 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Pada kalimat di baris selanjutnya biasanya lebih maju dari kalimat baris pertama. Yang kedua, paragraf memiliki 2 jenis kalimat berupa kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, sebuah paragraf biasanya memiliki 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, di sini saya ada contoh untuk paragrafnya. Nah, ini merupakan kalimat pertama, atau ini adalah kalimat topik utamanya atau kalimat pengenalnya. Lalu yang ini selanjutnya adalah kalimat penjelasnya atau kalimat penutup. Selanjutnya, fungsi paragraf. Di sini ada beberapa fungsi paragraf. Yang pertama, untuk memudahkan penulis dan pembaca. Nah, ini tuh maksudnya untuk memudahkan penulis dalam menyusun gagasannya, sekaligus memudahkan pembaca dalam memahami gagasan dari si penulis itu. Yang kedua, untuk memudahkan pengendalian variabel. Ini tuh maksudnya biar si pengarang lebih mudah untuk mengendalikan variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari banyak variabel. Yang ketiga, mengekspresikan gagasan yang tertulis. Nah, ini tuh maksudnya memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam rangkaian kalimat yang tersusun sehingga membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya, memudahkan pengembangan topik. Ya, di sini maksudnya untuk mengembangkan topik sebuah karangan ke dalam bentuk pemikiran yang lebih kecil. Selanjutnya, untuk menandai peralihan gagasan baru. Di sini maksudnya karena kan karangan itu terdiri dari beberapa paragraf yang masing-masing itu memiliki beberapa ide atau gagasan. Nah, ide atau gagasan tersebut terletak di masing-masing paragraf, sehingga jika kita membuat paragraf baru, maka kita juga akan membuat gagasan yang baru. Selanjutnya, jenis paragraf. Di sini jenis paragraf ada paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Di sini kita akan bahas dulu tentang paragraf deskriptif. Kata deskriptif berasal dari bahasa Latin describe, yang berarti gambaran, perincian, atau pembeberan. Di paragraf deskriptif ini, si penulis akan mencoba menggambarkan sebuah objek dengan sejelas-jelasnya. Jadi, objek yang digambarkan akan betul-betul kelihatan hidup. Selanjutnya, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif identik dengan paragraf yang terdiri atas paparan alasan atau pendapat untuk membangun suatu kesimpulan. Selanjutnya ada paragraf naratif. Paragraf naratif ini terdapat serangkaian peristiwa dalam satu urutan waktu, di mana dalam kejadian tersebut terdapat tokoh yang menghadapi suatu konflik. Nah, di sini paragraf naratif ini juga ada polanya. Jadi
Ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Nah, bagian awal ini berisi untuk memperkenalkan suasana dan tokohnya. Nah, bagian tengah adalah bagian yang memunculkan konfliknya. Lalu di bagian akhir, nah bagian ini memiliki cara pengungkapan yang bermacam-macam. Jadi bisa dia menceritakan dengan panjang atau singkat dan lain-lain, itu terserah. Pokoknya di bagian akhir ini kayak bagian penjelasnya gitu. Selanjutnya paragraf persuasif. Nah, paragraf persuasif diterjemahkan sebagai jenis paragraf yang bertujuan mempengaruhi pembaca guna berbuat sesuatu pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan dan merangsang emosi. Selanjutnya kita masuk ke menyusun format dokumen pengolah kata. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah antarmuka Microsoft Word 2013. Microsoft Word 2013 identik dengan perangkat lunak dan sistem pengoperasian relatif lebih mudah dibanding perangkat lunak atau software pengolah kata yang sejenis. Nah, jadi program aplikasi yang umum digunakan dalam mengolah kata itu bukan cuma Microsoft Office, jadi ada beberapa, yaitu ada Start Office, Kings of Office 2013, Open Office, dan LibreOffice. Tapi Microsoft Word itu yang paling sering digunakan atau yang paling mudah, dan dia juga tersedia untuk operasi sistem Microsoft Windows dan Macintosh. Nah, di sini ada perintah standar pada teks. Yang pertama, menyisipkan teks, menghapus teks, memilih teks, copy and paste, cut and paste, drag and drop, lalu mencari dan mengganti atau find and replace text. Nanti ini akan saya praktekin sekalian di akhir. Kita lanjut dulu. Selanjutnya, membuka dan menyimpan dokumen. Nah, jadi untuk membuka dokumen atau membuka halaman kerja baru, kalian bisa klik menu file, lalu klik new, pilih blank dokumen, dan akan langsung tampil halaman kerja yang baru. Atau kalian bisa langsung tekan tombol CTRL plus N. Nah, nanti di situ juga sama langsung muncul. Selanjutnya, menyimpan dokumen. Nah, di sini caranya sama, kalian klik menu file, lalu kalian klik save. Atau kalian bisa langsung tekan aja tombol CTRL plus S. Dia akan langsung nyimpan. Oke, lanjut kita ke perintah untuk baris dan spasi. Nah, di sini spasi adalah mengatur spasi baris akan mempengaruhi pembaca dokumen dengan meningkatkan jarak agar lebih mudah dibaca. Jadi nanti spasinya antara kalimat itu akan ada yang lebih besar, ada yang bisa rapat. Itu nanti saya praktekin juga di akhir. Spasi paragraf ini biasanya terdapat ruang kerja ekstra yang ditambahkan pada bagian antar paragraf, judul, atau subjudul. Nanti akan saya praktekkan juga di akhir. Nah, selanjutnya perintah indentasi dan tabulasi. Terdapat beberapa cara untuk melakukannya nih. Namun ketika menggunakan fitur ini harus dilakukan dengan tepat agar setiap kali melakukan indentasi dilakukan dengan benar. Jadi nggak ada salah-salah lagi. Karena kalau udah salah, ini agak sedikit tricky. Selanjutnya, perintah menambahkan break. Nah, di Word 2013 ini memiliki beberapa jenis break yang berbeda, sehingga seorang user dapat menambahkannya pada dokumen untuk mengubah tata letak dan penghalaman. Selesai nih. Sekarang kita lanjut untuk praktekin Microsoft Word-nya.